Dennis adalah seorang duda dengan satu anak. Ia bekerja sebagai kuli bangunan demi menghidupi ibunya dan putranya, Connor. Suatu siang, saat sedang bekerja, mandornya datang dan mengumumkan proyek dihentikan karena masalah dana. Semua pekerja langsung dipecat. Dennis terdiam. Dia baru saja kehilangan satu-satunya sumber pendapatan. Besoknya, Dennis membawa anaknya ke pengadilan untuk mengurus cicilan rumah yang tertunggak. Dulu ia meminjam uang bank untuk membuka usaha, menggunakan rumah sebagai jaminan. Usahanya bangkrut, dan sejak itu ia kesulitan membayar cicilan. Hakim memberi keputusan. 2 hari lagi, rumah akan disita. Dennis memohon, menjelaskan bahwa ia tak punya tempat tinggal lain. Melihat Connor yang masih kecil, hakim luluh dan menambah waktu 1 bulan. Tapi harapan itu hanya sebentar. 2 hari kemudian, saat Dennis dan keluarganya sedang di rumah, polisi dan seorang utusan bank muncul. Namanya Rick. Dia membawa surat resmi penyitaan. Dennis bingung. Hakim memberi waktu sebulan. Tapi Rick menunjukkan dokumen terbaru dari pengadilan. Tak ada yang bisa dilakukan. Keluarga itu diusir hari itu juga. Is that what's happening? We got a full house here. That's nice. Money, checkbook. Gotta give you one size. Sir, excuse me. College pictures. I'm trying to get pictures. Is that right? Dennis, policy. please. Oh my God. Excuse me. Public policy. I can't let Just get the most important thing. Anything else, Sam? What else, Mom? Sir, the 2 minutes is a courtesy. Oh my God. We're trespassing right now. Oh my God. Oh, my toaster. Ma'am? This is our home. Let's go. They've canceled it. Let's get to it. Sign up, get the lock. Might help you move on. You just let her go in and get the box. Neighbors are gonna have access to everything you own by now. My advice would be to get a moving truck. Okay, just give us a second. Oh my God. What's happening? Hey! No business going in there. Shut the lid. Hey, hey, hey. Hey, the kiss out. What do you think? I just want to go to my room, please. Connor, just... Why? Why? Dengan uang seadanya, Dennis mencari kontrakan murah yang penuh orang-orang senasib, korban penyitaan rumah. Saat membereskan barang, Dennis sadar seluruh peralatan kerjanya hilang. Ia yakin pasti diambil oleh anak buah Rick saat membongkar rumahnya. Kesal, ia langsung mendatangi kantor Rick. Karena tak ada yang mau mengaku, Dennis hampir berkelahi. Rick datang melerai, lalu tiba-tiba mendapat telepon tentang penyitaan rumah lain. Karena tahu Dennis kuli bangunan, Rick menawarkan kerja harian, bayaran $50. Meski masih marah, Dennis butuh uang. Ia ikut. Rumah yang mereka datangi bau busuk karena pemiliknya sengaja membuatnya jorok agar batal disita. Para pekerja tak sanggup masuk, tapi Dennis berani asalkan dibayar $250. Rick setuju. Setelah pekerjaan selesai, Dennis membawa pulang uang banyak untuk pertama kalinya setelah lama terpuruk. Keesokan hari, Rick memanggil Dennis ke rumahnya untuk memperbaiki AC dan genteng bocor. Melihat Dennis bekerja cepat, Rick mengajaknya ikut keliling. Di perjalanan, Rick menjelaskan pekerjaannya. Ia adalah orang bank yang bertugas menyita rumah. Ia tak peduli orang setuju atau tidak. Baginya ini soal angka, bukan perasaan. Rick menunjukkan salah satu rumah sitaan yang dapurnya hilang dicuri. Bank membayar Rick $33.000 untuk mengganti dapur baru. Padahal Rick membeli perabot bekas hanya $4.000. Sisanya masuk kantong. Hari itu Dennis diberi cek $3.000. Jumlah yang setara dengan gaji sebulan sebagai kuli bangunan. Dennis sempat ragu, karena pekerjaan Rick penuh manipulasi. Tapi Rick menekankan, bank yang merampas rumahmu, kenapa kamu harus peduli pada mereka? Kata-kata itu mengenai titik lemah Dennis. Akhirnya, ia menerima tawaran Rick.
Hari-hari berikutnya, Dennis mulai ikut pekerjaan kotor. Mencuri AC rumah sitaan, membuat laporan palsu, lalu memasang kembali AC curian itu. Ia juga menjadi perantara antara bank dan pemilik rumah yang terancam diusir. Bila si pemilik bersedia pindah lebih cepat, mereka dibayar $3.500. KYO form is this. If you leave your house and the Bruce hold up, take your papers. No idea what's going on. Pay for U-Haul. It's gonna pay for storage. Save the house. I want to keep it. We're about to have a baby here. And I met my wife right here. For you. I work for a real estate company. It means knowing your options. So I advise you to call that number at the bottom. Are you the one that's been putting notices on my window? No. I want you to get the hell out of here. I can give you this form. This is Yeah, I from the don't want you government. to Take a look at it. I'm not looking at anything. I want to see you again. I think I've made myself very clear to you. Dennis mendapat bagian. Karena Dennis bekerja cepat, Rick memberinya lebih banyak tugas. Bahkan pistol untuk berjaga-jaga saat menghadapi pemilik rumah yang menolak keluar. Sejak itu, Dennis membawa beberapa teman kuli untuk ikut memalsukan dokumen pengosongan rumah demi uang tambahan. Saat menerima bayaran besar dari Rick, Dennis meminta rumah lamanya dibeli atas nama Rick, lalu ia akan mencicil kembali rumah itu selama 30 tahun. Ia ingin keluarganya bisa kembali. Namun rasa bersalah mulai muncul. Saat mengusir sebuah keluarga, Dennis melihat anak kecil menangis, sama seperti anaknya dulu. Dennis Nash, Carver Realty. Remember? Your house has been foreclosed on. I don't have to ask you. Your eviction is scheduled for the day. I can't do anything about that. Honey. Look, my wife's on the phone with her attorney. Doesn't matter. Whatever's happening on the phone. I hate to be here doing this. About that right now, I'm just gonna have to ask you. What's happening He's now? not there. He said he calls back. We're gonna have to wait till he calls us back. We can't leave I the room. You've been understand here. how you're feeling. I'm gonna give you some time to go into the house, a few minutes, just to grab some personal belongings, all the you were things that you supposed need. to. Do not close the door. This is property of the bank now. Suggest you take advantage of it. Yes. Let's go. You know what to do. Mr. Taylor, I'm gonna have to ask you to move to the car and help you with anything. I got it. No, it's okay, baby. No. It's okay, baby. Perasaan itu menyiksanya, tapi demi uang, ia terus menekan suara hatinya. Beberapa hari kemudian, di kontrakan Dennis muncul keluarga baru. Keluarga yang rumahnya baru saja disita oleh Dennis sendiri. Mereka marah dan memaki Dennis depan umum. Ibu Dennis yang melihat itu syok. Ia menegur Dennis. Kenapa sampai jadi seperti Rick? Mengapa rela mencuri, memanipulasi dan mengusir orang hanya demi uang? Dennis berusaha membela diri, hidup keras, dan ia ingin keluarganya hidup layak. Tapi ibunya kecewa. Puncaknya terjadi saat Rick menyuruh Dennis mengantar dokumen palsu untuk menjebak seorang nasabah yang menuntut bank ke pengadilan. Nama nasabah itu Frank, tetangga Dennis sekaligus ayah teman sekolah Connor. Di toilet pengadilan, Dennis bimbang. Namun karena takut kehilangan pekerjaan, ia tetap memberikan dokumen itu pada jaksa. Sidang pun dimulai. Dari luar, Dennis melihat Frank memohon pada hakim persis seperti dirinya dulu. Frank memperkenalkan keluarganya, memohon agar rumahnya tidak disita. Tapi hakim tetap memutuskan rumah itu disita. Dennis mulai menyesal. Hari penyitaan tiba. Frank mengunci diri di rumah, mengeluarkan senapan dan mengancam polisi. My wife and kids are in there. Put the gun down. Put the weapon down. He's done. God damn it! Stop it! Put that down. Put the gun down. Put the gun down. No. Sir, don't do that. No. No. Dennis. Trespassing. Put the gun down. Sir. Put the gun down, sir. Don't stand there. Get in the bedroom. Get in the bedroom. I'm not gonna leave here. Ia tidak berniat menyakiti siapapun. Ia hanya ingin keadilan. Kenapa dokumen asli diabaikan? Kenapa jumlah utang tiba-tiba berubah? Kenapa dokumen palsu yang menang? Mendengar semua itu, Dennis tidak tahan lagi. Ia maju sendiri mendekati jendela dan mengaku, dialah orang yang menyerahkan dokumen palsu itu. Frank terdiam. Setelah melihat Dennis jujur, ia perlahan menurunkan senapannya dan menyerahkan diri. Kebenaran akhirnya terungkap.
Polisi menahan Dennis, dan Rick ikut terseret kasus penyalahgunaan wewenang. Saat dibawa pergi, anak Frank melihat Dennis dan memberi senyum kecil, seakan berterima kasih karena Dennis akhirnya memilih melakukan hal yang benar. Film berakhir.